Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 6 dari Universitas Cutnyadin ingin membahas kasus tentang manajemen pasien dengan PPOK plus electrolyte imbalance plus CHF atau congestive heart failure. Yang dimana ada saya sendiri, Fadia Arfah, Melinda Priani, Melisha Sulfani, Miswati Furkoni, Muhammad Syaukani, Rahmat Rinanda Siregar. Studi kasusnya, kasus ini membahas seorang pasien laki-laki yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Amrit Tambunan dengan diagnosis PPOK, aksaserbasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan gagal jantung kongestif atau CHF. Pasien datang dengan keluhan sesak napas, batuk berdahak, dan nyeri dada. Selama dirawat, pasien mendapat terapi antibiotik, kortikosteroid, bronkodilator, serta obat jantung dan penunjang lainnya. Laporan ini bertujuan menilai rasionalitas penggunaan obat dan peran apoteker dalam memastikan terapi yang tepat, aman, dan efektif bagi pasien dengan kondisi penyakit kronis yang kompleks. Identitas pasien dengan nama Mr. N, jenis kelamin laki-laki, diagnosis penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK aksaserbasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan gagal jantung kongestif atau CHF. Dengan kondisi awal pada saat masuk ke rumah sakit, berupa sesak napas, batuk berdahak, nyeri dada kanan dan kiri. Saat tiba di IGD, tekanan darahnya 120/80 mmHg, suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, nadi 89 kali per menit, laju napas 23 kali per menit, dan saturasi oksigen 98%. Subjektif, pada pasien Mr. N mengeluh sesak napas hilang timbul selama 1 bulan terakhir, memberat 1 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai batuk berdahak putih dan nyeri dada kanan dan kiri sejak 1 minggu. Pasien tidak demam, tidak pilek menetap, dan tidak mual atau muntah, tidak ada riwayat penyakit sebelumnya atau alergi obat. Untuk objektif, di sini ada pemeriksaan laboratorium, limfosit 18,7% itu menurun, monositnya 9,3% meningkat, PLCR 7,7% menurun, gangguan elektrolit atau nilai detail tidak disebutkan, namun disebut sebagai electrolyte imbalance. Pada pemeriksaan fisik, terdapat tidak ada penurunan kesadaran dan RR-nya meningkat atau tachypnea. Pada vital sign saat masuk, tekanan darah 120/80, nadi 89 kali per menit, RR-nya 23 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi oksigennya itu 98% dan berat badannya 60 kg. Asesmen di sini terdapat pasien didiagnosis dengan PPOK aksaserbasi berdasarkan gejala sesak, batuk berdahak, riwayat berulang. Yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit itu ditujukan dari hasil lab yang menyimpang. Dan yang terakhir, gagal jantung kongestif atau CHF ditandai oleh gejala sesak, nyeri dada, dan terapi yang diberikan. Pada plan, terapi farmakologisnya itu ada antibiotik yaitu ceftriaxone injeksi, kortikosteroidnya terdapat dexamethasone injeksi, bronkodilatornya terdapat pulmicort dan combifen atau nebulisasi, salbutamol tablet, obat jantung terdapat bisoprolol, nitrocaf, retard, dan valsartan, mukolitiknya terdapat N-acetylcysteine, simptomatiknya terdapat ranitidin, cetirizine, dan OBH, dan santinya terdapat aminopilen tablet. Dan pada pemantauan terdapat tanda vital harian, pemeriksaan ulang elektrolit bila diperlukan, edukasi pasien tentang pentingnya menghindari faktor risiko PPOK, misalnya rokok, dan kepatuhan minum obat dan kontrol rutin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita visit pasien Pak N, usia 60 tahun, masuk 3 hari lalu dengan sesak napas buruk, batuk berdahak putih. Hasil diagnosis menunjukkan adanya PPOK eksaserbasi, CHF, dan ketidakseimbangan elektrolit. Pagi dok, hari ini pasien stabil, tekanan darah 130/80, nadi 89 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, laju napas 20 kali per menit, saturasi oksigen 97%,
Masih batuk, tapi dahaknya lebih encer. Sesak hanya saat berjalan jauh. Terapi masih sesuai, kombinasi nebulasi, Combifen dan Pulmicort, injeksi dexamethasone, serta ceftriaxone dan ranitidin, oral seperti bisoprolol, valsartan, NAC, OBH, dan aminofilin, saya pantau interaksi dan efektivitasnya. Dari gizi, saya sudah atur diet rendah natrium kurang dari 4 gram per hari dan cairan 1,5 liter per hari. Pasien itu awalnya kurang makan, tapi kemarin udah mulai habis 3/4 porsi. Selamat pagi Pak N, gimana pernapasannya hari ini? Lumayan dok, udah nggak sesak seperti waktu pertama datang, tapi masih ngos-ngosan kalau ke kamar mandi. Bagus, berarti ada perbaikan. Bapak masih minum obat rutin? Iya, saya masih minum semua obat yang dikasih, tapi ternyata yang kapsul pahit juga ya dok. Benar itu amonifilin ya Pak, memang rasanya itu agak pahit, tapi penting untuk bantu pernapasan Bapak agar lebih lega. Pak, tadi pagi saya lihat Bapak coba latihan nafas bibir monyong. Apakah Bapak sudah bisa? Saya coba pelan-pelan, kadang lupa sih. Nggak apa-apa Pak, nanti saya coba dampingi lagi. Kita latihan bareng ya Pak. Bapak juga bisa coba posisi duduk, agak condong ke depan kalau Bapak merasakan sesak. Pak, makanan tadi pagi sudah habis berapa? Saya lihat buburnya tinggal setengah. Tadi pagi nafsu makan kurang sih Bu, tapi biasanya siangnya udah enak. Oke, mungkin nanti saya akan atur menu lebih bervariasi, tapi tetap rendah garam dan mudah dicerna ya. Sama jangan lupa airnya dibatasin 6 gelas sehari. Saya juga akan cek ulang kadar natrium Bapak dan kalium Bapak karena kemarin itu sempat rendah. Obat-obat Bapak sebagian bisa menurunkan kadar garam pada dalam tubuh Bapak. Kita juga lanjutkan antibiotik dan steroid 2 hari lagi. Kalau gejala terus membaik, kita bisa pikirkan pulang rawat jalan akhir pekan. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Terima kasih dokter dan semuanya. Yang penting Bapak semangat terus ya Pak. Kita semua akan bantu Bapak supaya Bapak lekas sembuh. Pasien menunjukkan perbaikan klinis. Kita lanjutkan terapi seperti yang direncanakan. Tolong pastikan pemantauan elektrolit harian tetap berjalan. Baik dok, siap. Saya juga akan siapkan lembar edukasi obat dan interaksi sebelum pulang nanti ya dok. Saya akan pastikan diet jantung dan cairan sesuai dan bantu edukasi keluarga juga nanti kalau pasien pulang. Saya tetap dampingi latihan napas dan mobilitas ringan. Bapak juga kooperatif. Baik, terima kasih semua. Tim hari ini sangat solid. Lanjutkan kolaborasi yang baik.